Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang negosiasi bisnis, di mana ada 3 topik yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang tujuan, manfaat, dan tahapan dalam negosiasi bisnis. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan negosiasi bisnis. Ada 4 topik utama yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah persiapan negosiasi bisnis. Yang kedua, taktik negosiasi. Yang ketiga, strategi negosiasi. Dan yang keempat adalah tipe negosiator. Nah, seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Oke, kita masuk untuk pembahasan topik yang pertama, yaitu tentang persiapan negosiasi. Nah, sebelum kita melakukan negosiasi bisnis, ada 3 hal penting yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah perilaku negosiasi. Nah, perilaku ini meliputi otoritas akan kewenangan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, memiliki wawasan dan keterampilan yang baik dalam bidang yang akan dirundingkan. Yang ketiga, kemampuan berbicara dengan bahasa yang baik. Yang keempat, kemampuan untuk mengekspresikan substansi permasalahan yang dibuktikan dengan dapat menyampaikan ide dan dapat dicerna oleh pihak lain dengan mudah. Yang kelima, kepercayaan diri yang kuat tetapi tidak berlebihan dan selalu menghargai orang lain. Dan yang keenam adalah sikap dan penampilan yang baik, di antaranya bersikap sopan, simpati, dan empati, serta berpenampilan serasi. Selanjutnya adalah persiapan diri untuk bernegosiasi. Nah, persiapan diri yang baik merupakan salah satu kunci sukses dalam negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Nah, sebelum melakukan negosiasi, seorang negosiator harus mempelajari permasalahan dengan baik sebelum bernegosiasi. Mempelajari materi atau masalah yang akan dinegosiasikan adalah hal yang sangat penting bagi seorang negosiator untuk memperkaya pengetahuan serta solusi-solusi yang baik dalam proses negosiasi yang dilakukan. Kemudian, negosiator harus mengenal baik peraturan yang ada pada sebuah proses negosiasi supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal pada saat melakukan negosiasi. Nah, negosiator juga harus mempelajari aturan-aturan baru yang telah disepakati dalam sebuah negosiasi. Nah, kemudian yang ketiga, negosiator juga harus mempunyai mindset bahwa masalah yang ada bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 kali pertemuan untuk bernegosiasi, supaya tidak berkepanjangan dan menyebabkan negosiasi itu batal. Hal tersebut juga menambah resiko serta biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, sebelum melakukan negosiasi bisnis, sangat perlu juga bagi kita untuk mengkaji tema negosiasi dengan tujuan agar dalam proses negosiasi berjalan lancar dan tidak kekurangan ide-ide untuk memberikan solusi. Nah, untuk mempermudah pengkajian tema negosiasi, maka digunakanlah rumus 5W plus 1H. 5W1H ini diantaranya ada what. Nah, dengan adanya pertanyaan what atau apa, maka seorang negosiator dapat merencanakan pertanyaan dan situasi untuk bernegosiasi. Misalnya, apa tujuan negosiasi? Apa yang dimiliki untuk bernegosiasi? Apa yang ingin dicapai dan diminta dari pihak lain? Apa yang akan ditawarkan oleh pihak lain? Pendekatan atau strategi apa yang akan digunakan? Dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah who. Who menjadi sebuah tolak ukur untuk mengetahui siapa dan seperti apa kemampuan lawan bicara atau negosiator kita, supaya kita lebih bisa menyiapkan diri dan materi untuk menjawab tantangan yang diberikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait who ini misalkan siapa lawan bicara dari pihak lain, siapa saja yang berperan dalam proses negosiasi itu, dan siapa saja yang menjadi saksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah why. Nah, why memberikan sebuah kesimpulan mengapa harus ada negosiasi. Nah, pertanyaan yang terkait misalkan mengapa diadakannya negosiasi,
Mengapa pihak pembeli tidak menyetujui? Mengapa pihak saksi tidak mau menandatangani hasil kesepakatan? Mengapa pembeli mengingkari hasil negosiasi dan lain sebagainya? Dan yang keempat adalah when, kapan. When membuat sebuah pertanyaan kapan negosiasi diadakan dan keinginan bernegosiasi itu diadakan. Contoh pertanyaannya adalah kapan negosiasi itu diadakan, kapan pengajuan negosiasi disampaikan, kapan harus diselesaikan, dan kapan mengadakan negosiasi secara intern, misalnya dengan pimpinan perusahaan dan yang berhubungan dengan urusan negosiasi tersebut. Nah, sedangkan yang kelima adalah where. Where atau di mana. Where dalam negosiasi menentukan pertanyaan di mana sebaiknya negosiasi dilakukan dan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk menentukan proses negosiasi yang akan dilakukan. Contohnya, di mana sebaiknya negosiasi itu dilaksanakan, atau di mana tempat tinggal pihak pembeli dan berikut perusahaannya. Ini untuk mengetahui latar belakang geografisnya. Nah, kemudian 1H yaitu how. How memberikan sebuah keuntungan karena bisa mempertanyakan bagaimana. Contohnya adalah bagaimana sistem negosiasi akan dilaksanakan, bagaimana tata cara mengajukan solusi yang terbaik, dan bagaimana cara menindaklanjuti dari hasil kesepakatan ini. Nah, itulah cara untuk mengkaji tema negosiasi agar negosiasi bisa berjalan lancar dan tidak kekurangan ide-ide untuk memberikan solusi. Nah, selanjutnya ada taktik negosiasi. Negosiasi tidak serta-merta hanya melakukan proses saling tawar-menawar atau proses lainnya. Dalam negosiasi membutuhkan ilmu dan taktik untuk memenangkan negosiasi itu sendiri. Nah, beberapa taktik yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, memberi pilihan. Dalam melakukan negosiasi, misalnya dalam penawaran barang atau jasa, biasanya calon pembeli akan mentok bila barang atau jasa yang ditawarkan hanya ada satu jenis. Calon pembeli sulit untuk memilih yang lain bila barang yang tersedia tidak disukainya. Untuk itu, maka harus memberikan pilihan yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada lelang. Negosiasi dalam jual beli juga dengan cara lelang barang yang biasanya batas waktunya telah ditentukan dan harganya cukup bersaing dengan yang lain. Dengan cara itu, calon pembeli akan terbatas waktunya untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan hingga akan tersaingi oleh calon pembeli yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kalah untuk menang. Taktik kalah untuk menang adalah sebuah trik yang dapat juga diterapkan pada negosiasi antara penjual dengan calon pembeli. Kesan yang diterima calon pembeli bahwa penjual rugi atau kalah, padahal sebenarnya menurut penjual tidak. Nah, penawaran harga oleh calon pembeli terlalu rendah terhadap salah satu barang, maka penjual dapat memberikan persyaratan. Misalnya, disetujui harga keinginan calon pembeli dengan syarat barang harus semua dibeli. Nah, kemudian selanjutnya adalah taktik pilihan ya atau tidak. Pilihan ya atau tidak adalah pemberian pilihan terhadap calon pembeli tanpa bisa leluasa memilih yang sebenarnya yang telah ditentukan oleh penjual. Hal ini biasanya terdapat di toserba dan supermarket. Dengan barang A dengan harga sekian mau dibeli atau tidak. Ya, pilihannya adalah ya atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah taktik persediaan terbatas. Calon penjual yang ingin memiliki suatu barang yang terbatas, biasanya ia tidak mau barang tersebut menjadi milik orang lain. Hal itu harus dijadikan kesempatan oleh penjual dengan cara menginformasikan keterbatasan produk dan keterbatasan pengiriman barang dari pabrik. Selanjutnya adalah taktik tekanan terus-menerus. Nah, trik ini mendekati semacam interogasi yang memaksa. Namun, trik ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang terhormat dan arif agar tidak terkesan memaksa, bahkan lebih baik menimbulkan kesan agar dikasihani, seperti dengan memuji kehebatan atau keadaan calon pembeli. Dan yang terakhir adalah cocok atau tidak cocok. Penilaian terhadap barang cocok atau tidak cocok untuk calon pembeli biasanya suka dilakukan oleh penjual. Nah, trik ini akan sangat bermanfaat untuk memotivasi calon pembeli. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi negosiasi. Dalam strategi negosiasi, kita akan membahas 4 strategi yang sering digunakan dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah win-win strategi, atau dengan kata lain disebut juga sebagai win-win solution. Nah,
Win-win solution yaitu pendekatan negosiasi yang ditujukan kepada kemenangan kedua belah pihak, meminta tanpa menekan dan memberi tanpa desakan. Intinya adalah antara kedua belah pihak, baik si A maupun si B, harus merasa menang bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah win-loss strategi, yaitu pendekatan negosiasi yang dikembangkan dengan strategi menang kalah untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan cara mengalahkan orang lain. Satu pihak menang, satu pihak kalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah loss-loss strategi. Loss-loss strategi adalah pendekatan negosiasi dengan menggunakan strategi kalah-kalah. Jadi pihak pertama kalah, pihak kedua kalah. Pihak A kalah, pihak B juga kalah. Seringkali diambil karena didasari oleh perasaan untuk melampiaskan kemarahan dan cenderung tidak rasional. Kedua belah pihak memutuskan untuk kalah dan sama-sama mengakhiri negosiasi dengan hasil tidak ada kesepakatan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah loss win strategi. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka, sedangkan pihak lain dapat dengan leluasa memperoleh hasil dan keinginan yang sebesar-besarnya dari kekalahan pihak lain tersebut. Misalnya, pihak A sengaja mengalah biar pihak B itu yang menang. Nah, cara mengalah dari pihak A ini dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari kekalahannya, mungkin untuk mengincar hal lain atau dengan tujuan yang lain. Sedangkan pihak B yang merasa menang juga secara leluasa memperoleh hasil dan keinginannya yang sebesar-besarnya dari kemenangannya itu. Nah, itulah 4 strategi dari negosiasi bisnis. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe negosiator. Nah, ada 7 tipe negosiator yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah negosiator dengan tipe curang. Tipe negosiator curang sudah terlihat dari namanya. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Tentu saja, ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari. Ini adalah salah satu hal yang kurang bagus dan tidak etis ketika diterapkan pada dunia bisnis. Hal ini tentunya akan berdampak dari persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah tipe negosiator bodoh. Negosiator tipe bodoh adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Ini sedikit menggelikan karena bagaimanapun juga kesepakatan bisnis ingin dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun sayangnya ada tipe yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Hasilnya tentu saja membuat hasil kesepakatan yang akan diambil menjadi lebih lama dan mengulur-ngulur waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe negosiator naif. Nah, tipe naif kebalikan dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tipe naif justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya, pada tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak. Namun, bila pihak lain argumennya ternyata lebih disukai, negosiator tipe ini juga akan setuju. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe negosiator asertif. Nah, tipe negosiator asertif adalah salah satu tipe yang sangat direkomendasikan. Jarang ada yang mampu memiliki sikap dan sifat asertif. Asertif adalah kemampuan menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu, meskipun sesuatu yang akan disampaikan tersebut sifatnya berupa kesalahan suatu pihak, namun pihak lain tetap bisa menerima dengan baik. Ini adalah jenis negosiator yang patut menjadi panutan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe negosiator akomodator. Tipe akomodator dari suatu negosiator memiliki pengertian bahwa seorang negosiator akan berorientasi pada hubungan yang baik. Ini berarti umumnya negosiator dengan tipe akomodator akan berusaha menyenangkan orang lain. Biasanya, negosiator tipe akomodator ini lebih berusaha menjaga mood dari beberapa macam pihak yang terlibat. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe negosiator analisis. Tipe negosiator analisis ini hampir mirip dengan yang tipe asertif tadi. Tipe analisis merupakan tipe negosiator yang sama-sama bersifat menyampaikan sesuatu dengan berusaha tanpa menyakiti beberapa pihak yang ada.
Perbedaannya ada pada spontanitas dari pesan yang akan disampaikan. Pada tipe asertif, seseorang mungkin akan lebih spontan mengungkapkan apa yang menjadi inti permasalahan. Tetapi pada tipe analisis ini tidak akan terburu-buru dalam mengungkapkan hal tersebut sampai fakta dan data terkumpul dengan terstruktur. Dan yang terakhir adalah tipe negosiator profesional. Tipe negosiator profesional mencangkup tipe negosiator asertif, akomodator, dan analisis. Sikap yang profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektifan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Tipe negosiator profesional dalam hal komunikasi bisnis termasuk bagus dan cocok untuk digunakan manakala ada kesepakatan bisnis yang penting dan perlu diambil. Bahkan, bisa saja tipe negosiator profesional ini menguasai komunikasi bisnis lintas budaya yang menjadikan kesepakatan cepat untuk diambil. Nah, itulah 7 tipe-tipe negosiator bisnis. Selanjutnya, ada sebuah kuis. Setelah memahami tipe-tipe negosiator, menurut kalian seperti apakah ciri-ciri negosiator yang profesional? Nah, coba tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.